Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan faraid. Fokus tema kali ini kita membahas tentang aul ya. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Jadi aul itu ya pengertiannya adalah bisa naik atau bertambah ya. Atau secara istilah ilmu faraid ya, aul itu adalah masalah warisan yang jumlah siham lebih besar daripada asal masalahnya. Ya nanti kita contohkan ya. Jadi seberapapun besarnya tirkah tidak akan mencukupi jika dibandingkan sesuai dengan bagian ahli waris ya. Ya maka penyelesaiannya adalah dengan cara menjadikan jumlah siham sebagai asal masalah baru. Ya, kalau mau dicontohkan gini, kita punya kue ulang tahun yang dibagi 3 orang, artinya kan ketiga orang itu bisa mendapatkan besar-besar ya. Cuman kalau kuenya satu yang dibagi 8 orang atau 5 orang, ya ini contoh saja. Maka otomatis dari bagian itu menjadikan bagian mereka yang 3 orang itu lebih kecil ya. Karena harus dibagi ke mereka sisanya ya. 3 dijadiin 5 artinya kan lebih kecil ya. Seperti itu ya masalah aul ini ya. Jadi harta yang harus dibagikan berkurang hartanya, maka bagian masing-masing harus dikurangi seperti itu ya. Wa ta'ulu dan bertambah min usuli masail faraidi dari pokok-pokok masalah pokok-pokok beberapa masalah bagian pasti salah satu napa 3. Sittatun yaitu 6 ila asyaratin sampai 10. Witron wa syaf'an dengan hitungan ganjil, baik dengan hitungan ganjil maupun genap. Fa'auluha, ya kita baca dulu ya. Maka adapun aulnya sitah, ila sab'atin kepada 7. Kajaujatin seperti suami, wa ukhtaini dan 2 saudara perempuan, ligoiri ummin selain seibu ya. Kemudian wa ila samaniyatin dan menjadi sampai 8 kahum seperti mereka yang telah disebutkan tadi, artinya jauj wa ukhtaini ligoiri ummin wa ummin dan bertambah ibu. Jadi yang tadi kan yang pertama suami dan 2 saudara perempuan ya selain seibu ya. Nah sekarang ditambah ibu. Nah jadi menjadi 8 tuh bukan 7 lagi. Wa ilatis atin dan menjadi 9 ya, naik menjadi 9 kahum seperti mereka wa akhin artinya mereka suami, 2 saudara dan ibu bertambah dan suami ya. Dan suami dan saudara laki-laki seibu ya, li ummin. Wa ila asyaratin dan menjadi 10 naik menjadi 10 kahum seperti mereka yang telah disebutkan, suami, 2 saudara selain seibu ya, kemudian ibu, kemudian saudara seibu seperti itu. Wa ahin akhara dan ditambah saudara laki-laki yang lain, artinya ditambah dengan adanya 2 saudara laki-laki seibu seperti itu. Jadi gini ya maksudnya ya. Jadi aul ya, kita membahas aul ya. Aul misalkan gini, kenapa bisa bertambah? Jadi asal masalahnya tadinya 6, bisa jadi 7. Misalkan yang pertama kita contohkan, suami yang tadi ya, suami dan 2 saudara selain seibu. Ya ini ya, suami mendapatkan 1/2 karena tidak bertemu faru waris ya. Ya, asal masalah tadian ya. Nah, asal masalah tadian 6 ya, suami setengah. Kemudian 2 saudara perempuan 2/3. Nah, asal masalah bisa jadi 7. Kenapa? Asalnya dari mana? Kita hapus dulu. Ya. Suami setengah, 2/3 2 saudara. Ya. Asalnya 6 asal masalah. Kemudian dicari.
Ya, asal masalah baru. Ya, setengah sama dengan 3. 1 kali 6 bagi 2, 3. 2 kali 6, 12 bagi 3, 4. Ya, artinya ketemu angka 7 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi menjadi 7 nih. Ya. Nah, seperti itu ya. Awal ini seperti itu ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ulu dan bertambah ya. Isna asyara ila sab'ata asyara. Bertambah apa 12 hingga 17 witron dengan hitungan ganjil. Fa'auluha, maka adapun aulnya ya. Fa'auluha, maka adapun aulnya 12 ila salah sata asyara kepada 13 witron dengan hitungan ganjil ya. Nah, fa'auluha, maka adapun aulnya 12 ila salah sata asyara kepada 13 kajaujin seperti apa namanya? Kaujaujatin seperti istri, wa umin dan ibu, wa ukhtaini dan 2 saudara perempuan ligori umin selain seibu ya. Nah ini dia menjadi 13 ya. Kalau dihitung seperti tadi contohnya, caranya seperti tadi. Wa ila khamsata asyara dan kepada 15. Kahum seperti mereka ya. Jaujah, umun, istri, ibu dan 2 saudara selain seibu. Ditambah wa akhin, ditambah saudara laki-laki li umin seibu ya. Kemudian wa ila sab'ata asyara dan bertambah sampai 17. Kahum seperti mereka, artinya jaujah, ibu, istri, ibu dan 2 saudara selain seibu dan saudara laki-laki seibu. Wa akhin akhara dan ditambah saudara laki-laki yang lain li ummin seibu ya. Artinya ditambah 2 saudara seibu, artinya sepertiga ya. Nah, ini kalau dihitung seperti tadi apa caranya ya? Caranya. Nah, mungkin kalau mau dicontohkan makan waktu lama ya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian wa ta'ulu dan bertambah ya. Arba'atun wa ishruna apa 24. Lisab'atin wa ishrina kepada 27 fakat saja. Kabinta ini seperti 2 anak perempuan, wa abawa ini dan ibu dan bapak, wa jaujatin dan istri. Lil binta ini ialah bagi ini hasilnya ya. Lil binta ini ialah bagi orang perempuan sittata asyara 16, walil abawa ini sama niatun ya. Dan bagi kedua orang tua sama niatun 8. Nah, adapun 8. Wali jaujati dan bagi istri salah satu adapun 3. Waktu sama dan dinamakan apa? Ajil masalah ya. 17 apa dan dinamakan ini ya apa masalah ya sampai ke 27 maksudnya bil minbariyah dengan nama al minbariyah. Nah, jadi 24 ya itu bisa menjadi 27 saja. Seperti kasusnya 2 anak perempuan itu 2/3 ya. Kemudian ayah ibu 1/6. Kenapa? Karena ada anak ya. Kemudian istri adalah 1/8. Nah, tadinya asal masalahnya adalah 24. Maka menjadi 27 dari mana? Ya, dari sini. Membuat asal masalah baru. Ya, 2 kali 24. 2 kali 24 dibagi 3. Artinya 16. Ketemu 16 di sini untuk 2 anak perempuan. Kemudian buat ibu dan ayah hasilnya 4, ibu 4, ayah 4. Untuk istri hasilnya berapa? 3. Istri hasilnya 3. Maka kalau dijumlahkan 16 plus 4 plus 3 artinya 27. Nah, 24 bisa menjadi 27 ya dari situ. Nah, itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan ini dinamakan dengan
24 sampai ke 27 ini dinamakan dengan Al-Mimbariyah. Kenapa? Ini alasannya. Li'anna aliyan, karena sungguhnya Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, karena ada siapa Ali. Yakhtubu, ialah berkhutbah siapa Ali. Alal mimbaril Kufah, atas mimbar Kufah, ya mimbar Kufah, masjid Kufah. Qailan, hal dalam keadaan mengatakan, Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah adapun segala puji, lillahi ialah bagi Allah, alladzi yahkumu, yang Allah ya, alladzi yaitu Allah, yahkumu yang menghukumi siapa Allah, bil haqqi dengan hak ya, dengan kebenaran, qat'an secara pasti ya. Artinya alasannya karena bahwa Ali radhiyallahu anhu berpidato di atas mimbar di kota Kufah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi yahkumu bil haqqi qat'an. Segala puji bagi Allah yang menentukan hukum dengan kebenaran yang pasti. Wa yadazi, dan membalas ianya Allah kulla nafsin pada tiap-tiap jiwa bima tas'a, dengan perkara tas'a yang mengerjakan siapa kullu nafsin. Jadi Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah al-ma'ab, artinya tempat kembali ya. Adapun tempat kembali, waraj'a, dan ya tempat kembali, tempat berpulang. Ya. Jadi ialah hanya kepada Allah al-ma'ab waraj'a, artinya adapun tempat kembali dan tempat berpulang. Dan hanya Allah, dan hanya kepada Allah tempat kembali, seperti itu. Maka fasuila, maka ditanya ya. Fasuila, maka ditanya siapa Ali hina izin ketika itu an hadil masalah, dari ini masalah. Faqala, ya Ali pernah ditanya tentang masalah ini. Faqala, maka menjawab siapa Ali, iltijalan, hal dalam keadaan tanpa berpikir, artinya menjawab secara spontan. Nah, kemudian soro, menjadi sumunul mar'ati, apa seperdelapannya perempuan, tusuan kepada sepersembilan. Wa mado, dan meneruskan siapa Ali fi hutbatihi, di dalam hutbahnya Ali. Wa innama, hanya saja alu mengaulkan siapa ulama liyadakhula, supaya masuk an-naqsu, apa kekurangan, ala jami'i, atas semuanya. Ka'at babi duyuni, seperti para pemilik hutang-hutang, wal wasoya, dan beberapa wasiat. Ida doko, apabila sempit, al malu, apa harta, ala qadri hissotihim, atas bagian atau atas kadar bagian mereka. Nah ini ya. Jadi beliau itu Ali pernah ditanya mengenai masalah warisan tadi ya. Lalu beliau menjawab secara spontan, 1/8 bagian istri menjadi 1/9. Kemudian dia melanjutkan pidatonya bahwasanya para ulama menjadikan aul, artinya menaikkan asal masalah, agar pengurangan bagian mengena pada seluruh bagian ashabul furud ya. Seperti halnya para pemilik piutang dan wasiat ya. Jika memang catatannya jumlah harta peninggalan tidak mencukupi untuk bagian mereka semua. Seperti itu ya. Tadi istri tadinya mendapatkan 1/8 ya. 1/8 istri kalau hartanya 120 juta kita ini ya. Misalkan gini. Tirkahnya 60 juta yang gampang aja ya. Kemudian 1/8 dari 60 juta itu 7.500.000 ya. 7.500.000 ya, ini istri bagiannya. Nah, sekarang bisa menjadi istri mendapatkan 1/9 ya. Ketika memang ya tadi ada aul ya, yang memang pengurangan bagi istri. Biar apa? Biar semuanya kebagian, maksudnya seperti itu. Ya kalau 60 juta 1/9-nya ya, ya istri bisa jadi 6.600.000 sekian ya, artinya berkurang dari 7,5 juta ya. Ini masalah aul ya. Jadi mencatat di sini pun agak susah, makanya disingkat-singkat saja. Nah, saran kami adalah ini terakhir ya, untuk mempelajari masalah warisan ini di bab khusus, buku khusus, daurah khusus, yang di situ akan membahas tentang dari masalah ke masalah ya, dari hitungan ke hitungan. Nah itu akan insya Allah dapat menguasai. Tapi kalau dengan bacaan seperti saja belum cukup ya. Nah ini ada kata-kata tadi
Kenapa? Agar masuk kekurangan itu adalah jami. Kekurangan itu agar masuk ke semuanya. Jadi artinya apa? Semua akan berkurang dengan adanya aul ini. Yang tadinya dapat 100 juta, karena adanya aul misalkan, semuanya berkurang. Bisa jadi 80 juta, bisa jadi 70 juta, ya. Nah, karba biduyun, seperti halnya pemilik hutang. Dia punya hutang banyak, uangnya sedikit. Maka bagaimana caranya ya? Bayar, tapi biar kebagian semua saling sedikit. Nah, artinya walaupun masih punya utang, tetap masih punya utang, tapi dibayar sedikit-sedikit. Al-wal wasoya, seperti orang berwasiat. Dia berwasiat kepada A 60 juta, kepada B C 60 juta. Ya, padahal hartanya 90 juta. Maka gimana ya? Dikurangin. Jadi 45 juta, 45 juta. Seperti itu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.